Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Sejalan dengan pertumbuhan sektor digital di atas rata-rata ekonomi nasional pada 2021, pemerintah melalui Kominfo terus berupaya mendorong pertumbuhan migrasi aktivitas masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital. Salah satunya dengan akselerasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Kominfo mencatat dampak migrasi dari fisik ke digital akibat pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi sektor informasi dan komunikasi selama 2021. Oleh karena itu, pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi terus berupaya mengelola akselerasi transformasi digital nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Seturut dengan peta jalan roadmap transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo mendapatkan tugas menyiapkan kemampuan adaptasi masyarakat untuk memasuki era digital. Satu fondasi yang disiapkan Kominfo adalah pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang ditargetkan tuntas pada 2024. Pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah, Satria. Pembangunan menara BTS. Program Digital Talent Scholarship dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Utilisasi palaparing harus ditingkatkan. Palaparing tidak hanya berhenti sebagai backbone saja, tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga. Transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa. Pemerintah berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir yang dimulai dari lapisan backbone, middle mile, hingga last mile. Dengan percepatan pembangunan jaringan TIK itu, pemerintah berharap pemanfaatan teknologi digital oleh publik akan meningkat dan menjangkau seluruh pelosok tanah air. Sampai 2021 pada level lapisan tulang punggung jaringan backbone, Kementerian Kominfo telah melakukan penggelaran jaringan kabel serat optik lebih dari 359.000 km, baik di darat dan di laut Indonesia, termasuk jaringan palaparing sepanjang 12.300 km. Proyek ini dikerjakan oleh Bakti Kementerian Kominfo maupun operator seluler nasional. Total keseluruhan jaringan kabel serat optik nasional ditargetkan pembangunannya hingga 2022 sepanjang 12.399 km. Target itu akan melengkapi hampir 370.000 km kabel serat optik yang diperkirakan memiliki panjang lebih dari 9 kali lingkaran bumi. Pada 2021, pemerintah juga menyiapkan pembangunan lapisan middle mile berupa microwave link, fiber link, dan satelit untuk pemerataan akses infrastruktur digital. Khusus satelit, Kementerian Kominfo telah menyusun peta jalan satelit Indonesia dengan menyiapkan satu high throughput satelit atau Satria 1. Satria 1 ini diharapkan juga dapat mengorbit di kuartal 4 2023. Menurut Menteri Joni, makin banyak kapasitas yang disediakan, makin besar pula kapasitas satelit yang dibutuhkan. Namun terdapat dua keuntungan yang bisa diambil, yaitu memperlebar titik layanan dan meningkatkan kecepatan layanan satelit itu sendiri. Dalam peta jalan satelit nasional,
Indonesia masih membutuhkan sekitar 1 terabit per second atau 1000 gigabit per second yang akan dipenuhi melalui Satria 1. Saat ini Satria 1 sedang dalam proses produksi baik dari terestrial komponen di darat maupun luar angkasa. Selain menyelesaikan target pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari lapisan backbone dan middle mile, pembangunan the last mile berupa base transceiver station juga ditargetkan rampung seluruhnya pada 2022. Tercatat dari total 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, sebanyak 3.435 diantaranya berada di wilayah komersial dan sisanya 9.113 di wilayah terluar, terpencil, dan terdepan atau non-komersial. Diharapkan di akhir 2022, seluruh desa dan kelurahan yang blind spot itu sudah terlayani dengan sinyal 4G. Saya berharap agar program konektivitas digital menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju.